Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Pagi hari ini kita akan belajar mengenai hakikat ilmu kimia dan peranan ilmu kimia dalam kehidupan. Kimia merupakan salah satu cabang dari ilmu pengetahuan alam. Kata kimia berasal dari bahasa Arab kimia yang berarti perubahan benda atau zat. Sedangkan ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Susunan materi adalah pengelompokan materi yang ada di dalam ilmu kimia seperti unsur, senyawa, dan campuran. Unsur adalah sebuah zat yang tidak dapat dibagi-bagi menjadi zat lainnya karena dia sudah termasuk ke dalam zat yang paling sederhana. Contohnya Na, H, O, Fe, dan C. Sedangkan senyawa adalah zat kimia yang terdiri dari dua atau beberapa unsur yang digabungkan dengan perbandingan tertentu. Contohnya adalah karbon dioksida, kemudian air, dan kalsium karbonat. Campuran terdiri atas dua zat atau lebih yang sifat-sifat zat penyusunnya asli atau tidak berubah. Contohnya adalah susu, larutan garam, cuka dapur, udara, alkohol 70%, dan sebagainya. Struktur materi adalah suatu gambaran tentang ikatan yang terjadi antar atom hingga terbentuklah molekul-molekul unsur, molekul senyawa maupun ion. Di sini ada contoh dari molekul unsur seperti O2, N2, H2, dan P4. Molekul senyawa CO2, H2O, dan CaCO3, ion Na positif, Cl negatif, dan Ca2 positif. Sifat materi adalah bagian dari ilmu kimia yang membahas tentang sifat-sifat kimia pada suatu zat. Contohnya, mudah korosi, mudah terbakar, mudah melakukan sebuah reaksi dengan zat lain, dan sebagainya. Pengertian perubahan materi adalah suatu perubahan sifat pada suatu zat atau materi menjadi zat lainnya, baik menjadi zat baru maupun lama. Perubahan materi dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan fisika, suatu perubahan yang tidak akan menghasilkan zat baru lainnya. Contohnya di sini adalah es yang mencair. Yang kedua adalah perubahan kimia, suatu perubahan yang di dalamnya menghasilkan zat baru karena adanya reaksi kimia yang terjadi. Contohnya di sini adalah besi berkarat. Ada beberapa cabang dari ilmu kimia. Yang pertama adalah kimia organik yang mengkaji struktur, komposisi, reaksi, dan sintetis senyawa organik seperti alkohol, karbohidrat, dan bensin. Yang kedua adalah kimia anorganik, mengkaji senyawa-senyawa anorganik, sifat dan pembuatannya, misal garam, mineral, senyawa logam, dan material. Yang ketiga adalah kimia analitik, mengkaji penelitian tentang kimia, kualitatif dan kuantitatif, dan cenderung berkaitan dengan pengembangan dan aplikasi peralatan analitik. Berikutnya adalah biokimia, mengkaji ilmu kimia yang berkaitan dengan biologi, khususnya sifat dan komposisi senyawa dalam makhluk hidup serta hasil perubahannya. Kajian meliputi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan enzim. Kimia lingkungan, mengkaji masalah-masalah lingkungan seperti pencemaran, penanganan limbah atau sampah, dan pengadaan air bersih. Kimia farmasi, tentang penelitian mengenai isolasi zat aktif bahan alam, pembuatan sintetis, dan pengembangan bahan alam yang berkhasiat obat. Kimia fisik, mengkaji ilmu kimia yang berkaitan dengan ilmu fisika seperti energi yang menyertai reaksi kimia, sifat fisika dan sifat kimia, serta perubahan kimia. Kimia pangan, mengkaji tentang penelitian untuk
meningkatkan kualitas bahan pangan, zat aditif makanan, dan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan pangan. Kimia inti atau radioaktif mengkaji tentang penelitian zat-zat radioaktif, penanganan, dan pemanfaatannya dalam bidang kedokteran, pertanian, dan hidrologi. Dalam bidang kedokteran, ilmu kimia membantu menemukan cara interaksi obat terhadap penyakit yang diderita pasien. Proses pengobatan menggunakan obat-obatan dibuat berdasarkan hasil riset terhadap proses dan reaksi kimia bahan-bahan yang berkhasiat. Pembuatan obat dilakukan dalam cabang kimia farmasi. Selain itu, ilmu kimia memberi kontribusi dengan ditemukan jalur perombakan makanan seperti protein, lipid, dan karbohidrat. Hal ini mempermudah para ahli kesehatan untuk mendiagnosis berbagai penyakit. Dalam bidang pertanian, analisis kimia mampu memberikan informasi tentang kandungan tanah yang terkait dengan kesuburan. Jadi, dengan informasi tersebut, para petani dapat menetapkan tumbuhan atau tanaman yang tepat untuk ditanam di lahan pertaniannya. Kemudian kekurangan zat yang diperlukan tanaman bisa dipenuhi menggunakan pupuk buatan yang merupakan produk dari ilmu kimia. Selain itu, petani menggunakan pestisida berupa insektisida untuk membasmi serangan hama dan penyakit tanaman yang juga merupakan produk dari ilmu kimia. Dalam bidang geologi, berkaitan dengan penelitian batu-batuan mineral dan pertambangan gas dan minyak bumi, proses penentuan unsur-unsur yang menyusun mineral, dan tahap pendahuluan untuk eksplorasi menggunakan dasar-dasar ilmu kimia. Manfaat ilmu kimia dalam bidang ini untuk membantu memahami serta mengerti temuan para peneliti tentang bebatuan dan benda-benda alam. Selanjutnya, dalam bidang biologi khusus mempelajari tentang makhluk hidup, proses kimia yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup meliputi pencernaan makanan, pernafasan, metabolisme, fermentasi, dan fotosintesis. Untuk mempelajari lebih mendalam, diperlukan pengetahuan tentang struktur dan sifat senyawa yang terlibat dalam proses-proses tersebut, seperti karbohidrat, protein, vitamin, enzim, lemak, dan asam nukleat. Kemudian dalam bidang hukum, sebagai contoh, pengungkapan tersangka dapat dilakukan dengan memeriksa sidik jari karena sidik jari setiap orang berbeda-beda. Pemeriksaan ini menggunakan senyawa AgNO3 atau perak nitrat saat sidik jari yang tertinggal di suatu benda diolesi larutan AgNO3 atau perak nitrat dan terkena cahaya, bekas sidik jari akan berubah warna menjadi hitam sehingga mudah diidentifikasi. Dalam bidang mesin, manfaat ilmu kimia yaitu mempelajari sifat dan komposisi logam yang baik untuk pembuatan mesin, mempelajari sifat dan komposisi bahan bakar, serta minyak pelumas mesin. Dalam bidang teknik sipil, bahan-bahan yang digunakan dalam bidang ini antara lain adalah semen, pipa, cat, yang semuanya dihasilkan melalui riset yang berdasarkan ilmu kimia. Manfaat ilmu kimia dalam hal ini agar bahan-bahan tersebut dapat diketahui kelebihan atau kekurangannya, sehingga dapat meminimalkan kecelakaan di kemudian hari dan menghemat biaya operasional. Sekian untuk pelajaran hari ini, semoga kalian paham dengan apa yang Ibu ajarkan ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Nyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.